Selamat datang kembali di The Deep Dive. Kali ini kita mau gali satu perenungan singkat, tapi menurut saya dalam banget. Iya, fokusnya di 1 Petrus 4 ayat 10 ya, soal karunia rohani. Betul. Misi kita sekarang ini kita coba kupas tuntas, apa sih sebenarnya makna tanggung jawab kita atas karunia yang Tuhan kasih ke masing-masing kita? Menarik. Langsung aja deh ke intinya. Sumber ini bilang kalau setiap kita, ya Anda juga yang lagi dengerin, itu udah dikasih karunia rohani yang unik loh dari Kristus. Spesifik ya, bukan yang umum gitu. Iya, khusus buat Anda. Kelihatannya simple, tapi implikasi ini lumayan jauh nih. Betul sekali. Dan yang menurut saya paling krusial di sini itu ide soal kepengurusan. Stewardship kalau bahasa Inggrisnya. Kepengurusan. Oke. Iya. Teksnya bilang, kita harus jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ini penting banget, karena pengurus itu beda loh sama pemilik. Beda gimana tuh? Artinya, karunia ini tuh bukan punya kita mutlak gitu. Tapi lebih kayak, dipercayakan ke kita buat dikelola atas nama yang ngasih. Oh, oke. Jadi fokusnya bukan sekedar saya punya, tapi saya kelola, gitu ya? Persis. Fokusnya langsung geser. Dari sekedar punya, jadi gimana mengelola ini dengan tanggung jawab. Oke, konsep pengurus ini penting banget berarti. Nah, sumber yang kita bahas ini kan sebenarnya nyorot beberapa aspek kunci kan? Ya, ada beberapa poin. Ada soal kita punya karunia itu sendiri, terus tujuan karunia itu buat apa, lalu peran kita sebagai pengurus tadi, dan yang paling penting mungkin gimana cara nerapinnya sehari-hari. Tepat. Dan keempatnya ini nyambung semua, nggak bisa dipisah-pisah. Nyambung ya? Soal tujuan misalnya. Sumbernya jelas banget bilang, karunia itu ada buat melayani seorang akan yang lain. Nah, ini dia. Bukan buat diri sendiri berarti. Sama sekali bukan. Bukan buat koleksi pribadi atau disimpan biar aman di laci gitu. Justru sebaliknya. Malah harus dipakai ya? Iya. Nilai karunia itu baru kelihatan, baru keluar pas dipakai buat kepentingan bareng-bareng. Buat bangun komunitas. Itu inti dari tanggung jawab kepengurusan tadi. Nah, ini nih bagian yang sering jadi pertanyaan orang kan. Oke, kita ngerti punya karunia tujuannya buat melayani. Terus prakteknya gimana? Iya. Sumber ini kan kasih contoh kayak ngajar, nasehatin, atau nolongin orang. Tapi kadang kita tuh bingung, karunia saya apa ya? Atau gimana sih cara melayani di tengah kesibukan kayak gini? Pertanyaan bagus itu. Sumber ini memang nggak ngasih daftar karunia atau cara pasti nemuinnya. Tapi penekanan di kata melayani itu sendiri bisa jadi kuncinya. Maksudnya gimana tuh? Mungkin bukan soal kita harus tahu dulu nama karunianya apa, tapi lebih ke soal kepekaan kita. Lihat kebutuhan di sekitar, terus mulai aja bertindak. Lakukan sesuatu. Oh, jadi mulai dari aksinya dulu ya? Bisa jadi. Justru lewat tindakan melayani itulah karunia kita jadi makin kerasa, makin jelas, makin terasah juga. Menjadi pengurus yang baik itu kan bukan soal performa yang hebat atau spektakuler gitu. Tapi lebih ke kesetiaan. Setia pakai apa yang ada di tangan kita sekarang. Sekecil apapun kelihatannya, asal itu buat kebaikan orang lain. Dan ini berlaku di mana aja loh. nggak cuma di gereja atau komunitas rohani aja ya? Betul. Di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan RT RW mungkin. Di mana aja ada kesempatan buat berkontribusi. Wah, menarik. Jadi ini kayak semacam siklus gitu ya. Kita mulai melayani, karunianya jadi makin jelas. Terus kita jadi makin terdorong buat melayani lagi. Iya, bisa dibilang gitu. Dan ini otomatis mengubah cara pandang kita kan. Dari yang tadinya mikir, apa untungnya buat saya? Jadi, gimana ya saya bisa bantu pakai apa yang saya punya? Betul. Berarti inti pesannya kuat banget ya. Karunia itu bukan sekadar aset yang kita punya, tapi sebuah mandat aktif. Mandat, kata yang pas itu. Bukan cuma disimpan, tapi wajib dikelola dan disalurkan. Harus jalan gitu karunianya. Persis. Dan mengelola di sini tuh nggak cuma soal memakai aja loh, tapi juga mengembangkan. Oh, ada aspek pengembangannya juga. Yalah, pengurus yang baik itu kan nggak cuma jaga aset biar nggak hilang, tapi juga berusaha bikin aset itu bertumbuh, jadi lebih produktif. Masuk akal. Nah, dalam konteks karunia ini mungkin artinya kita perlu belajar lagi, perlu latihan, mungkin minta feedback dari orang lain. Supaya apa? Supaya karunia yang udah dipercayain itu bisa makin efektif dampaknya pas kita pakai buat melayani. Jadi tanggung jawabnya lebih dinamis gitu.
Oke, ini membawa kita ke kesimpulan yang penting banget nih. Kita ini kayak manajer kepercayaan ilahi ya. Manajer kepercayaan ilahi, suka saya istilahnya. Dikasih sesuatu yang super berharga, kasih karunia Tuhan dalam wujud karunia unik, bukan buat ditimbun, tapi buat diputar lagi, diinvestasikan lagi ke dalam komunitas lewat pelayanan kita. Betul. Jadi pertanyaannya buat kita semua, termasuk Anda yang dengerin, gimana caranya Anda bisa jadi pengurus yang baik itu secara konkret minggu ini? Di mana ada celah, sekecil apapun, buat mulai. Iya, di mana kesempatannya ya? Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, coba kita tarik satu langkah lebih jauh lagi. Oke, gimana tuh? Kalau inti pengurusan itu adalah ngelola sumber daya Tuhan, yaitu karunia kita, buat bangun tubuh Kristus atau komunitas, gimana kalau tanggung jawab kita itu juga mencakup mengenali dan mendukung orang lain? Maksudnya, mendukung orang lain pakai karunia mereka. Iya, bantu orang lain nemuin dan ngejalanin peran mereka pakai karunia mereka. Bukankah itu juga bagian dari kita jadi pengurus yang baik atas kasih karunia Allah secara keseluruhan? Wah, iya juga ya. Jadi nggak cuma mikirin karunia sendiri. Betul. Mungkin kepengurusan kita itu nggak cuma soal diri sendiri, tapi juga soal gimana kita ikut bangun ekosistem pelayanan bareng-bareng. Nah, ini sesuatu yang menarik sih buat direnungkan lebih lanjut. Menarik banget, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.